Halo, shalom saudara. Kita kembali berjumpa dalam program ringkasan Sekolah Sabat dari Gereja Masih Advent hari ke-7 Jemaat Yosodipuro. Dan kita tiba pada pelajaran hari Kamis 26 Oktober. Dan kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mempelajari ringkasan Sekolah Sabat ini. Bapa di surga, kami mohon Roh Kudus-Mu yang menolong kami untuk mempelajari firman-Mu. Dan hamba yang menyampaikan pelajaran di hari ini, Tuhan boleh kiranya Roh Kudus menjadi bagian hamba. Dan Roh Kudus yang sama menjadi bagian dari setiap kami yang mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, di pelajaran hari Kamis 26 Oktober ini judulnya adalah tunduk kepada kehendak Allah. Baik, kita kenal Abraham sebagai seorang yang sangat tunduk. Saya pikir banyak dari antara kita yang mengetahui hal ini. Meskipun pula dalam catatan kehidupannya ada beberapa kali kita mencatat dia melakukan kesalahan. Yang paling mencolok tentunya adalah ketika dia mengambil Hagar sebagai istri keduanya. Meskipun Tuhan menjanjikan bahwa anak itu akan datang dari Sarah, istri sahnya. Baik, kita akan lihat beberapa hal di dalam Alkitab yang menunjukkan mengenai sifat Abraham yang taat kepada kehendak Allah. Yang pertama tentunya adalah kalau kita membaca Kejadian 12 ayat 1 sampai yang ke-9, inilah pertama kali Abraham dibahas di dalam Alkitab atau disebutkan di dalam Alkitab ketika Tuhan datang kepada Abraham memanggilnya keluar dari Ur Kasdim menuju ke tanah Kanaan, satu tanah yang dia tidak tahu sebelumnya. Gambarannya seperti apa tempat itu Abraham tidak mengetahuinya. Saudara bisa bayangkan kalau Anda di posisi Abraham, apa yang ada di benak Anda? Tinggal di satu tempat yang sudah nyaman, disitulah keluarga besar Anda, dari kecil Anda di situ, kemudian dibawa atau diperintahkan untuk menuju ke tempat lain yang dijanjikan tempat yang baik, tapi Anda tidak tahu, Anda belum pernah pergi. Anda bisa bayangkan di zaman Abraham, transportasi, teknologi tidak seperti zaman sekarang. Zaman sekarang, anggaplah saya akan pergi ke satu tempat, saya belum pernah ke sana. Tapi saya bisa lihat apa yang dikatakan internet mengenai tempat itu, saya bisa cari tahu. Tapi di zaman Abraham, dia belum tahu, saudara. Dan yang secara langsung mendapat panggilan itu adalah Abraham. Dan dia haruslah mengajak istri, keluarganya, dan orang-orang yang di rumahnya untuk pergi. Belum tentu pula keluarganya mungkin akan langsung setuju, dia perlu meyakinkan mereka. Tapi di sini Abraham tidak terpengaruh dengan apa yang dikatakan orang, dia hanya peduli dan tunduk apa yang Tuhan katakan untuk pergi, dan dia pergi. Kemudian dalam kisah lain yang melibatkan Abraham yang menunjukkan dia adalah orang yang taat. Kita tahu pada akhirnya bahwa Abraham bertengkar dengan Lot. Sebenarnya bertengkar bukanlah Abraham, tapi Abraham dengan Lot punya banyak ternak. Kedua orang ini punya banyak hamba yang mengembalakan ternak-ternaknya. Satu kali para gembala dari Abraham dan Lot ini mereka saling bertengkar. Dan pertengkaran ini kemudian pada akhirnya membuat Abraham mengusulkan kepada Lot, mari kita berpisah. Yang satu ke sebelah kanan, satu ke sebelah kiri, atau sebaliknya satu ke sebelah kiri, satu ke sebelah kanan. Dan harusnya Lot adalah orang yang memberi kesempatan kepada Abraham untuk memilih lebih dulu ke tempat di mana dia akan pergi. Karena Abraham adalah orang yang lebih tua, dia adalah pamannya. Tapi tidak dengan Abraham, dia mempersilakan Lot untuk memilih kemana Lot akan pergi. Dan ketika Lot memilih tempat yang secara pandangan matanya lebih baik, Abraham dalam bahasa lain atau dalam istilah lain, dia seperti mendapat tempat sisa. Artinya mau tidak mau dia haruslah pergi ke tempat itu, karena tempat lain yang dalam pandangan mata manusia lebih baik telah dipilih oleh Lot. Tapi Abraham tetap setia, dia tinggal di tempat itu, karena tempat itu yang kemudian dipilihkan Tuhan baginya. Dan Tuhan menjanjikan kepada Abraham dalam Kejadian 13 ayat 14 dan ke-15, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Anda bisa lihat, saudara, Abraham mendengarkan. Dia tetap setia kepada panggilan Tuhan untuk tinggal di tanah Kanaan. Meskipun bagian lain dari tanah itu kemudian ditinggali oleh Lot, padahal mungkin tanah itu adalah tanah yang lebih baik. Tapi Abraham tetap setia kepada panggilan Tuhan untuk tinggal di tanah Kanaan, meskipun dalam pandangan matanya mungkin tidak menjanjikan. Lalu dalam kisah yang lain, mengenai kehancuran Sodom dan Gomora. Sebelum kota ini dibinasakan
oleh Tuhan ketika Tuhan menurunkan api dari langit, Abraham pernah memohon kepada Tuhan, bukan dalam berdoa, tapi seperti berbincang-bincang dengan Tuhan. Kiranya agar tempat itu tidak dibinasakan. Abraham menawar, kalau ada 50 orang benar jangan dibinasakan. Lalu dia turunkan lagi, kalau ada 40, ada 30, ada 20, dan kalau ada 10 orang benar, Tuhan tolong jangan binasakan kota Sodom dan Gomora. Dia ingat mungkin bahwa di sana ada keponakannya Lot. Meskipun Lot pernah menyakitinya atau pernah mengecewakannya, tapi Abraham mengusahakan agar kota itu tidak dibinasakan oleh Tuhan. Tapi Tuhan akhirnya menghukum kota itu. Dan apakah Abraham protes? Tidak, saudara. Abraham tidak protes. Dia membiarkan, dia tidak protes dan tetap setia kepada Tuhan meskipun Tuhan tidak mendengar permohonannya agar kota Sodom dan Gomora tidak dibinasakan. Tapi paling tidak Tuhan mendengarkan jeritan Abraham ketika Tuhan mengutus 2 orang malaikat untuk mengeluarkan Lot dan keluarganya meninggalkan Sodom dan Gomora dan mereka diselamatkan. Jadi kita lihat di sini, dalam keadaan apapun disuruh pergi, Abraham pergi. Ketika dia disuruh memilih tempat yang mana mungkin bukan tempat terbaik dalam pandangan mata manusia, dia tetap setia kepada Tuhan. Ketika doanya agar kota Sodom dan Gomora tidak didengarkan oleh Tuhan, tidak dijawab ya oleh Tuhan, dia tetap setia kepada Tuhan. Dia tunduk kepada Tuhan. Seharusnya kisah ini menginspirasi kita untuk setia kepada Tuhan, taat kepada Tuhan dalam situasi apapun, bahkan ketika mungkin kita rasa kita setia, tapi sepertinya doa saya tidak dijawab oleh Tuhan. Tapi Tuhan punya sesuatu yang lebih baik daripada kalau kita mempertahankan ego dan keinginan kita sendiri. Demikian pelajaran sahabat kita, Tuhan memberkati kita.